Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di Leadership Talk. Saya Coach Henry. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Anda mengeluh atau Anda bersyukur. Anda ingat ketika pertama kali tol Jakarta Cikampek ini dibuka sampai Kerawang, tol layang. Hal yang pertama kali diperdebatkan di media sosial itu adalah bahwa jalan tol itu ternyata tidak nyaman. Ada gelodak, gelodak, ada rasa yang tidak nyaman karena harusnya tol itu smooth. Ternyata banyak pengguna pertama mengeluhkan itu. Pertanyaan saya, ketika Anda mengeluh, gelodak itu hilang? Ternyata tidak. Dia tetap ada di sana. Oke. Saya berdiskusi dengan seorang teman yang luar biasa, dan hanya beliau waktu itu yang kemudian berkomentar, untung ada sambungan-sambungan yang cukup mengganggu. Bersyukur saya bertemu dengan sambungan-sambungan itu. Karena kalau tidak, saya akan tancap gas terus. Saya merasa bahwa itu jalan yang sangat nyaman, padahal ada bahaya di situ. Anda tahu, jalan tol itu tingginya 15 meter dari permukaan tanah. Kalau Anda terlalu nyaman, kalau Anda tancap gas di atas standar kecepatan rata-rata, apa yang terjadi? Bisa saja kecelakaan fatal menimpa Anda. Gelodaknya sama, sambungannya sama. Sebagian besar orang mengeluhkan keadaan itu, tapi sebagian kecil orang bersyukur karena itu membuat mereka jadi waspada. Ada kejadian lain yang harus saya ceritakan. Ini menimpa diri saya sendiri. Ketika pertama kali saya harus stay at home, saya mengeluh, sedikit mengeluh. Kenapa? Karena saya biasa jalan. Saya 3 hari di Bekasi, 3 hari di Bandung, ngajar, keliling, ketemu teman-teman dari perusahaan, ngajar di perusahaan, ngajar di kampus. Tiba-tiba saya harus stay di rumah. Waduh, apa ini? 14 hari luar biasa. Lama sekali rasanya. Tapi sekarang sampai hari ini, saya sudah ada di rumah 32 hari. Dan kemudian apa yang terjadi? Keluhan yang kemarin saya sampaikan, keluhan yang kemarin saya gerundalkan kepada pasangan saya, kepada keluarga saya, sekarang saya syukuri. Kenapa? Karena saya bisa menyapa Anda lewat media ini. Saya bersyukur ada corona, saya bersyukur ada COVID. Bukan karena itu memakan korban, tapi karena itu membuat saya berpikir lebih kreatif. Ada cerita lain. Anda tahu bunga mawar? Ya, bunga mawar itu bunga yang indah. Tapi sebagian besar orang mengeluhkan bunga mawar. Kenapa? Karena di setiap tangkai bunga mawar terdapat duri-duri tajam yang rasanya sayang. Bunga seindah itu kok ada durinya. Cukup mengganggu. Tapi coba Anda pikir ulang. Kenapa ada duri di bunga mawar? Oh, rupanya Tuhan Maha Hebat dalam menciptakan bunga mawar. Diciptakannya lah duri-duri untuk apa? Untuk menjaga keindahan bunga mawar itu dari serbuan, binatang-binatang liar, dari perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bunga mawar itu kembali akan tetap menjadi bunga yang utuh, menjadi bunga yang indah karena tidak diganggu oleh hewan-hewan liar atau tangan-tangan jahil. Selalu ada hal yang positif di antara kejadian-kejadian yang bahkan kadang-kadang kita keluhkan. So, kembali ke pertanyaan, Anda masih mengeluh atau Anda tetap bersyukur dalam keadaan apapun yang kita hadapi? Sekarang kita bawa ke tempat kerja. Ketika Anda punya tim yang tidak solid, ketika tim Anda tidak bisa mencapai target, ketika situasi kerja tidak nyaman, koordinasi berantakan, komunikasi salah-salah, Anda mengeluh? Tidak harus mengeluh. Kenapa? Karena justru sebagai leader, sebagai great leader, Anda harusnya melakukan apa? Betul, evaluasi. Evaluasi. Apa yang salah dengan tim Anda?
Kenapa komunikasinya berantakan? Kenapa targetnya tidak tercapai? Kenapa tim Anda tidak solid? Lakukan why analisis. Cari akar penyebab masalahnya. Diskusikan dengan tim yang menurut Anda cukup hebat. Kalau Anda punya pimpinan, diskusikan dengan pimpinan Anda. Pasti ditemukan solusi atas situasi. Karena Anda mengeluh atau Anda bersyukur karena Anda ditantang untuk berpikir lebih keras, tetap saja masalah ada di depan Anda. Tetap kreatif, tetap produktif, tetap bersemangat. Saya Coach Henry, selamat pagi.